dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang drone super fokus yang terinspirasi dari mata burung elang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Pamungkas dengan NIM 120250057 dari Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Harin Rahmat Sobirin dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 120250048. Nama saya Heltina Simbolon dengan NIM 120250064 Prodi Teknik Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Oktaviana dengan NIM 120250066 dari Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Sofi Reviza, NIM 120250056 dari Prodi Teknik Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tariza Lazuardinur, NIM 1201560 dari Prodi Teknik Geologi. Penggunaan unmanned aerial vessel digunakan di berbagai hal, misalnya untuk pencarian korban bencana alam, penginderaan jauh, dan daerah perbatasan. Banyak bentuk penggunaan UAV dalam berbagai hal telah memberikan kami inspirasi untuk mendesain sebuah microcontroller. Dengan menggunakan microcontroller, memungkinkan dapat membuat atau menggunakan alat yang sudah otomatis terkontrol atau terprogram. Drone ini akan bergerak mengudara secara vertikal dengan menggunakan 4 buah motor DC. Tujuan dari pembuatan drone yang pertama ialah digunakan untuk pencarian korban bencana alam. Kedua, sebagai dokumentasi momen penting. Ketiga, sebagai pemetaan. Keempat, digunakan untuk kebutuhan militer. Kelima, membantu pemadam kebakaran. Dan yang keenam ialah proyek pengolahan pertanian. Penglihatan objek oleh burung elang dan drone. Seperti yang kita lihat di video, pada burung elang penglihatan lebih luas dan tajam, meskipun berada di ketinggian lebih dari 20 meter. Dan pada video drone dari sumber Ori Sudarajat yang memiliki pandangan seperti mata elang, tetapi drone masih belum bisa berada di ketinggian lebih dari 20 meter. Diharapkan pada drone super fokus bisa mencapai ketinggian maksimum seperti burung elang, agar pandangannya lebih luas dan bisa membantu masyarakat yang mengalami korban bencana dan lain-lain. Pengujian drone super fokus pada beberapa ketinggian. Yang pertama, pengukuran tanah pada ketinggian kurang lebih 15-20 meter. 2. Pemotretan bencana alam pada ketinggian kurang lebih 500-1000 meter. Yang ketiga, peranan drone di bidang ketinggian kurang lebih 5-10 meter. Bagian-bagian dari teknologi drone super fokus. Yang pertama, frame. Drone memerlukan kerangka atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai frame atau rig. Kerangka drone 4 motor biasanya menyerupai huruf X ataupun tanda plus. Keempat motor terpasang pada ujung-ujung kerangka tersebut. Perbedaan utama antara keduanya adalah ke arah kemana muka dari pengendali utama dan flight controller menghadap. Yang kedua, motor. Motor dan baling-baling adalah penggerak utama yang mengakibatkan drone dapat terbang di udara. Drone 4 motor memiliki 2 motor yang menggerakkan baling-baling searah jarum jam clockwise atau CW, dan 2 motor lainnya menggerakkan berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise CCW. Mengapa demikian? Karena poros di mana motor dan baling-baling terpasang dan bergerak ke satu arah akan cenderung berputar berlawanan arah gerakan baling-baling tersebut, sesuai prinsip momen torsi dalam hukum fisika. Yang ketiga, ada flight controller. Pengendali utama dikenal dalam bahasa Inggris sebagai flight controller atau FC ataupun main controller MC, merupakan komputer mini yang dipasang sebagai pengendali utama sebuah drone. Dia bertugas mengumpulkan dan mengelola informasi ketinggian, kecepatan, arah,
kemiringan, dan lain-lain, dan mengusahakan agar drone tetap dalam keadaan yang sesuai dengan yang diharapkan. Bagian yang keempat ialah radio controller atau remote control. Remote control yang dipakai untuk menggerakkan drone dari jarak jauh. Biasa di drone RC ini dipasang dengan device seperti smartphone, tablet, komputer yang dipakai untuk visualisasi dari drone itu sendiri dan memantau pergerakannya dari jauh. Bagian yang kelima ialah Electronic Speed Controller atau dalam singkatan ESC, menerjemahkan sinyal dari flight controller untuk menambahkan atau mengurangi daya sebuah motor yang terhubung dengannya. Yang keenam ialah baterai. Baterai diperlukan untuk dengan jumlah sel 2 sampai dengan 6 sel. Total daya listrik yang dibawa berkisar dari 7,4 sampai dengan 22,2 volt. Yang ketujuh ialah kamera. Kamera ini dipakai untuk menampilkan image yang dipakai untuk melihat, memotret, dan juga melakukan recording dalam video. Drone Super Focus merupakan sebuah kendaraan udara tanpa awak dan dikendalikan oleh remote control. Bentuk drone menyerupai pesawat terbang dan disisipkan kamera yang super fokus seperti mata elang yang dapat melihat dari kejauhan, sehingga dapat digunakan untuk mengambil gambar dari ketinggian yang jelas. Kesimpulan, drone merupakan terobosan baru yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan banyak hal. Sudah banyak riset dan penelitian yang membantu mengembangkan manfaat drone ini. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial, saatnya kita ambil bagian dari sebuah kemajuan tanpa batas dan menciptakan teknologi-teknologi canggih terbaru, sehingga mengalahkan dunia luar untuk berinovasi. Sekian dari kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah selesai. Bubar.